Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan non-bank ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Terdapat beberapa lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal atau lebih dikenal dengan bursa efek adalah lembaga yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Dan dari kegiatan pasar modal ini biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang seperti pembangunan pabrik baru. Selanjutnya, terdapat fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana penambahan modal usaha. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Yang keenam, sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya, perusahaan asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran kontribusi atau premi, dan pihak yang lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya pembayaran iuran kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Selanjutnya, terdapat 4 produk asuransi. Yang pertama, program asuransi kerugian. Yang kedua, program asuransi jiwa. Yang ketiga, program reasuransi. Yang keempat, program asuransi sosial. Mengapa seseorang mau mengikuti program asuransi? Alasannya adalah sebagai bekal atau tabungan di masa depan. Contoh asuransi: asuransi pendidikan, asuransi sosial, serta mau meminimalisir risiko yang terjadi di masa depan. Contoh kasus: Dino memiliki sebuah rumah di Dompu. Suatu hari rumah tersebut mengalami kebakaran. Dino sangat sedih. Namun rumahnya telah diasuransikan melalui asuransi kerugian. Oleh karena itu, rumahnya mendapatkan ganti rugi dan dapat diperbaiki. Selanjutnya, dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau sebuah perusahaan kepada pegawai atau karyawannya yang telah menyampai batas usia tertentu sebagai cadangan di hari tua. Lembaga ini khusus mengurus dana pensiun yang dihimpun dari potongan gaji pegawai atau karyawan, di mana dia bekerja sebagai jaminan hari tua bagi anggota yang bersangkutan. Berikut beberapa contoh lembaga dana pensiun, yaitu PT Taspen, PT Asabri, BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. Selanjutnya, pegadaian. Pegadaian adalah salah satu usaha milik negara yang kegiatannya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai
untuk terhindar dari praktikum peminjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, seperti adanya rentenir. Selanjutnya terdapat barang-barang berharga yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman dari pegadaian, seperti contohnya adalah perhiasan, kendaraan, barang-barang elektronik, barang tekstil, dan barang pecah belah yang masih bernilai ekonomi. Pegadaian juga memberikan pelayanan untuk jasa taksiran barang berharga, jasa penitipan barang berharga, dan jasa pemberian kredit pada karyawan. Selanjutnya, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah lembaga atau badan yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Jenis-jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, modal ventura. Yang ketiga, anjat piutang. Yang keempat, kartu kredit. Dan yang kelima, pembiayaan konsumen. Selanjutnya, koperasi. Koperasi adalah lembaga yang bergerak mengumpulkan dana dari anggotanya dan dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang memerlukan bantuan dengan asas kekeluargaan. Ada beberapa prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha secara adil. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, pendidikan diklat koperasi. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi.